agama. Saya jawab, what? Menteri agama? Mau dong. No. Bayar. Lah aku jadi menteri agama sing seneng rupa-rupamu pengajian jaluk gratis terus. Ora ana amplop-amplopan. Nih, ketua umumnya Pak Zon, Bang Zulkifli Hasan. Gus ente kan lahir di Lampung sama dengan Mas Erick Thohir. Pulang dong Gus ke Lampung. Ngapain Ki? Gus Miftah nyalon gubernur Lampung. Woi. Saya yang membiayai, saya yang carikan modal. Penting Gus Miftah mau jadi gubernur Lampung. Saya jawab enggak. Kebayang nggak? Gus Miftah jadi gubernur, ketua tim penggerak PKK Lampung. Bunda Dwi Astuti Ningsi. Tugas saya tidak menjadi pejabat. Tugas saya ngawal pejabat. Ngawal Mas Gibran supaya jadi wali kota sing apik. Amin. Ngawal Pak Erick Thohir supaya jadi menteri sing apik. Amin. Syukur-syukur jadi wakil presiden. Amin. Gak ada yang tahu tuh. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Mau mendasmu tak ya? Mau sambutannya suara? Oh, mau sambutannya orang muni suara nih. Saya satu dengar terus kayak dosa enggak aku. Wis dikirimi enggak disetel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat saya, Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji di Yogyakarta, saya ucapkan selamat milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji. Tetaplah istiqomah di jalan Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi pembawa lentera bagi masyarakat luas dan senantiasa konsisten dalam gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Ada dua kalimat yang senantiasa saya ingat dari Gus Miftah. Satu, orang baik punya masa lalu, orang yang belum baik punya masa depan. Dua, jangan menghina orang lain seolah kita tidak pernah berbuat dosa. Semoga Pondok Pesantren Ora Aji semakin maju dan berkembang, serta semakin banyak memberi manfaat dalam kemaslahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pun tugas saya ini ngawal Mas Gibran. Ayo Mas Gibran jadi wali kota sing apik. Mumpung podo-podo nomi. Nah, kan aku seumuran karo Mas Gibran. Kok sentimen sama aku? Palingnya cuma selisih berapa tahun sih gitu. Paling cuma 2 tahun. Saya sama istri juga gak seumuran, tapi saya bilang sama Bunda, memang kita tidak seumuran, tapi boleh dong sisa umurku untuk kamu. Iya. Codot dilawan. Jadi fastabiqul khairat dalam Al-Quran itu maknanya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Mas Erick jadi menteri, jadilah menteri terbaik. Ini Bang Wondo, Kapolda, bintang 2. Fastabiqul khairat itu apa? Ya kamu jadi polisi yang baik. Tidak harus memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang, tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Ponco, Pak Kajati, saya ngapi. Wah, mafia tanah nih udah disikat kabeh karo Ponco. Medeni, untung aku ora tau ngedol tanah. Iki oke iki, wargane wong sing disikat tanah iki. Pecah kendel kok ono. Maksud saya apa? Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing, enggak kudu rebutan. Saya, Mas Erick, Mas Gibran, Pak Safruddin, semuanya, Pak Kapolda, Pak Kajati, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda, betul? Takdir Pak Safruddin jadi Wakapolri,
bintang 3. Gus Miftah bintang 7, ujar obat sakit kepala. Presiden para pendosa. Satu-satunya presiden yang tidak perlu pemilihan. Sopo rakyatnya ahli maksiat seluruh Indonesia, termasuk Pak Kapolda. Pemberantas maksiat maksudnya itu. Kita berada di atas panggung yang sama dengan takdir yang berbeda. Takdirnya Mas Wali jadi wali kota, bosok jadi gubernur, amin. Sok jadi presiden, amin. Tidak ada yang tahu dan kita tidak boleh meremehkan orang. Makanya Mas Gibran kalau jenengan nanti ke suatu tindak mereka di tembok makam itu, Pak Menteri, itu ada tulisan Jalmo tan kena kiniro. Itu tafsir dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Orang itu kalau memberikan kedudukan kepada siapapun, manusia menolak tidak akan bisa menolak kuasanya Allah. Saya kemarin di balai kota ngepit sepedaan, saya sowan Mas Gibran, jaluk sarapan gratis. Alhamdulillah dikasih sarapan soto. Soto. Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Soto ki enak, Siti ya enak-enakan. Siti angkat matamu, Siti angkat. Saya ngaji sama Mas Gibran berdua di kantornya beliau soal cerita Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud itu berada di pasukan Raja Tolut, berperang melawan Raja Jalut. Daud ini usianya baru 14 tahun. Kakaknya diminta jadi pasukan perang, Daud lagi ngarit Pak Menteri. Dia ngeyel, saya mau ikut jadi pasukan, kamu masih kecil gak boleh. Dia ngeyel, akhirnya diterima jadi pasukan termudanya Raja Tolut. Perang berangkat. Begitu berangkat perang, pasukannya gak terlalu banyak. Diuji dengan kelaparan dan kehausan. Maka kemudian Allah memberikan mereka sungai. Begitu masuk sungai, Allah katakan kepada pasukan ini, yang minum secukupnya dia akan selamat, yang berlebih-lebihan dia tidak akan bisa melanjutkan ke medan perang. Illa man ihtarafa hurfatan biyadi, kecuali yang cuma mengambil sedikit saja. Ternyata apa? Mayoritas pasukan itu berlebih-lebihan, minum sebanyak-banyaknya sehingga mereka lempoh lemas, gak bisa perang. Yang perang cuma sepertiganya tok, kecil, termasuk Nabi Daud. Ini konsep harta itu sama. Illa man ihtarafa hurfatan biyadi. Konsep orang punya harta itu ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kan kita enggak, ambil sebanyak-banyaknya, sedekah secukupnya. Ini yang dimaksud dengan illa man ihtarafa hurfatan biyadi, yang akan selamat di hadapan Allah. Kowe lagi bondo oke, ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kita kan enggak, ambil sebanyaknya, sedekahkan secukupnya. Ini gambaran Nabi Daud. Akhirnya perang, Mas. Iya. Anda tahu siapa yang membunuh Raja Jalut? Yang membunuh Raja Jalut bukan panglima rajanya Tolut. Yang membunuh Raja Jalut bukan Jalut, tapi yang membunuh Raja Jalut adalah Daud muda. Dipelinteng, Mas. Pelinteng di bahasa Indonesia apa ya? Ketapel. Angel men. Peteta. Peteta matang peteta ini loh. Ketapel, dipelinteng, Mas. Dia kena kepalanya mati. Singkat cerita apa? Allah itu memberikan kuasa kepada yang dikehendaki. Begitu Raja Jalut mati, ternyata yang diangkat menjadi raja bukan panglima perangnya, tapi justru yang mendapatkan kekuasaan adalah Daud, anak muda yang bukan siapa-siapa. Ini menunjukkan apa? Jalmo tan kena kiniro. Kita tuh gak bisa meremehkan orang. Ah, lu siapa lu? Ah, cuman santri, modalnya cuman sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya. Isinya. Lato-lato, Gus. Lato-lato, Gus. Kita nggak bisa meremehkan orang kok. Ah, Erick Thohir sopo? Nyatane PSSI dipegang sama Mas Erick Thohir, keren apa enggak?
Hidup timnas, sekarang kita bangga jadi PSSI. Biar aku isin. Dulu Zinedine Zidane itu pernah nanduk dadanya Materazzi. Dia. Kamu tahu kasusnya apa? Orang bilang Zidane marah karena ibunya dibilang teroris. Enggak. Zidane marah karena dibilang adiknya PSK. Enggak. Begitu Materazzi bilang, Zidane, ibumu teroris. Zidane senyum. Ah, tak apa-apa. Langsung teriak lagi Materazzi, hei Zidane, adikmu PSK. Hurra apa-apa. Terakhir Materazzi bilang, hei Zidane, kamu PSSI. Gak terima, dia disundul dodone. Gak terima dibilang PSSI. Hancur dia. Malu dibilang PSSI. Alhamdulillah sekarang dipegang Pak Erick Thohir. PSSI luar biasa. Cie, menterinya senyum-senyum, cie. Alhamdulillah. Makanya Yuan Sewu, konsep ulama dan umarok itu berdampingan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya sering bilang kok, Gus, Pak Jokowi anti kritik. Anda pernah nggak lihat di Twitter nama Gus Miftah trending Twitter nomor 2? Gara-gara saya menolak surat keputusan presiden soal legalitas miras. Pak Saf waktu itu. Saya hanya ingin membuktikan kepada publik bahwa presiden itu tidak anti kritik. Waktu itu Bang Wondo, Pak Wanco ya, kan Pak Jokowi bikin surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya kebetulan ada acara di iNews. Saya masih punya acara TV waktu itu ngobrol bareng Gus Miftah. Lah Pak Erick Thohir ini pernah jadi bintang tamu saya. Keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji, saya mengucapkan selamat milad ke-11. Semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marginal, menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Alhamdulillah. Sambutan kedua dari Bapak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Selfie ternekat. Belum ada suaranya. Suaranya. Operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Ora Aji terus berkembang menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi para santri yang berasal dari berbagai penjuru negeri, sehingga mampu menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin serta toleran dalam bermasyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji. Semoga senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan dan pendidikan guna melahirkan para santri yang religius, berwawasan luas, serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Apanya? Audionya? Oh lagi dipindah, yo. Baru datang kirimannya tadi ya? Oh, baru datang. Pon, ngaji meleh ya? Ngaji mana apa bagi tiket umroh? Mungkin ini niat ngaji apa boleh umroh? Dua-duanya. Mari kita akhiri pengajian kita. Pon, tangga jimse, mungkin Mas Gibran sambutan apa betul?
gorengan, minumnya susu. Mas Gibran, I love you. Oke. Apa? Mas Gibran kenapa? Iya nanti cerewet. Ini bocah-bocah hadro dari mana teh ini? Oh Zianisti. Wis sangoni ro? Sangoni, santai wae. Sangoni dongo. Biasanya nyangoni langsung kok. Iya. Jadi iki ngerampok apa? Oh, itu lah yang cerita Rin. Menggambarkan bahwa yang tadi disampaikan sama Mas Menteri BUMN soal kerukunan dan kebersamaan. Ibu bapak yang saya cintai, tadi Mas Erik tanya sama saya, bener nggak Gus? Pejabat itu nggak boleh masuk kota Kediri sama Kudus. Saya jawab, kalau Kediri iya, pamali pejabat itu masuk ke kota Kediri. Saya nggak perlu menjelaskan kenapa enggak. Kalau Kudus bagaimana Gus? Kudus itu yang nggak pernah dimasuki sama pejabat bukan kota Kudusnya, tetapi makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Pertanyaannya kenapa kok makamnya Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kudus? Gara-gara cangkemmu gitu loh. Kok jarang didatangi pejabat? Kenapa larinya kepada makam Kanjeng Sunan Kalijogo yang makamnya ada di kota Demak? Jawabannya sederhana. Kanjeng Sunan Kudus itu punya murid namanya Aryo Penangsang. Ya Temangsang. Penangsang bukan Temangsang goblok. Tapi sudah tak santet nih. Sunan Kalijogo punya murid namanya Joko Tingkir. Saya minta sejarah dulu Mas Erik. Kenapa orang itu menghindari makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo? Mohon maaf, Kanjeng Sunan Kudus. Karena Kanjeng Sunan Kudus dianggap dalam tanda kutip gagal ngembani Aryo Penangsang. Makanya Aryo Penangsang itu tidak menjadi raja. Kenapa kok larinya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir menjadi seorang raja yang kemudian bertahta di Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kalau dirunut dalam sejarah, Sultan Hadiwijaya yang nama aslinya Joko Tingkir, beliau hanya seorang pengembala, tukang ngopeni sapi. Dia pernah membunuh kerbau. Dilambangkan membunuh apa? Membunuh hawa nafsunya. Kalau bahasa tepatnya bukan membunuh, tapi memanage nafsunya. Dia Joko Tingkir dianggap manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka gara-gara dia manut dengan guru, Joko Tingkir menjadi orang besar, orang hebat. Maka sejarah mencatat dalam republik ini gak ada pemimpin besar kecuali dikawal oleh ulama dan kiai. Saya buktikan satu-satu. Saya punya mbah nomor 18. Namanya siapa? Prabu Brawijoyo. Pak Saf, saya itu paling sebel sebenarnya kalau ngomong soal nasab. Apalagi di Indonesia hari ini kalau ngomong nasab itu ngeri-ngeri sedap. Saya takut diminta tes nasab, tes DNA. Saya kalau menurut dari makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kalau saya urut dari bawah, Miftah Maulana Habibur Rahman, gue bapak Kiai Deso, bapak Kiai Muhammad Muradi, itu bapak saya itu. Aja tepuk tangan, butuh dorong. Ini bapak saya Mas Erik, Lampung ini Mas Erik, tapi aslinya Jawa. Wimbin nom-nomannya yang ganteng, tapi yang ganteng aku sih. Pak Muhammad Muradi ini duwe bapak Kiai Boniran. Kiai Boniran duwe bapak namanya Kiai Usman. Punya bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kata
atas lagi, Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursyad, makamnya di Kediri. Abdul Mursyad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Berarti saya urutan 18 dari Prabu Brawijaya. Konon Prabu Brawijaya itu orangnya gagah, ganteng, rambutnya gondrong. Gak percaya mereka sudah. Nah, ternyata apa? Hampir semua orang yang tadi saya sebutkan orang hebat itu nggak ada yang lepas dari wali. Contoh Raden Patah, dia menjadi orang hebat di kerajaan Demak Bintoro karena dikawal dengan 9 wali. Raden Patah pindah ke Demak Joko Tingkir, dia hebat dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini kalau kita tarik lagi ke belakang, Harun Ar-Rasyid jadi raja hebat. Kenapa? Karena dikawal oleh ulama lucu. Namanya siapa? Abu Nawas. Jadi kalau Mas Erik, Mas Gibran ada menjadi pemimpin, ya benar sih ngawal lagi ya kiai. Buktinya apa? Bapaknya Mas Gibran, Pak Jokowi. Nyatanya Pak Jokowi juga dekat dengan ulama dan kiai. Bagaimana kita melihat kedekatan Gus Karim dengan Pak Jokowi umpamanya semenjak beliau jadi wali kota di Solo. Ini menunjukkan apa? Bahwa nggak ada pemimpin hebat di dunia ini yang tidak dikawal oleh kiai. Makanya tadi pesan ayahanda kita Pak Safruddin, Mas Erick Thohir, pemimpin harus beriringan dengan kiai. Itu benar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Fasadil bilad bi fasadil umaro. Rusaknya negara itu karena rusaknya pemimpin. Pertanyaannya, kenapa kok pemimpin rusak? Jawabannya adalah wa fasadul umaro bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin diakibatkan karena ulamanya yang rusak. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Gus Miftah nggak pernah minta-minta? Di situ diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, wa fasadul ulama bi hubbil mal wal jah, dan rusaknya ulama karena terlalu cinta dengan dunia dan kedudukan. Makanya saya bilang, wong kaya kula niku rasan duwe jabatan. Orang bilang begini, Gus Miftah dekat dengan Mas Erick Thohir, kenapa nggak minta jadi komisaris? Rupa kaya aku kok komisaris kok ya pantes sih. Komisaris bidang pertuyulan. Orang bilang begini, Gus Miftah tuh sering banget sama Mas Erick Thohir, kenapa nggak minta jabatan? Sampai hari ini, mohon maaf, passion saya nggak di situ. Pas Sawal wingi, kelingan mboten? Pak Prabowo sowan pondok? Betul? Gus, saya didoakan ya Gus ya. Saya nggak minta apa-apa, minta didoakan. Iya Mas. Besok kalau Allah takdirkan saya bisa menjadi presiden, mau nggak Gus Miftah bantu saya jadi menteri? Termasuk Pak Jaksa Agung, Pak Burhan. Nah, saya langsung konfirmasi pers. Pak Presiden Jokowi, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak keras soal keputusan presiden legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Maka saya menolak. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, es batu. Trending. Jam 2 malam Pak Pratik telepon saya, Gus, kritikannya didengar sama Pak Jokowi. Besok SK Pak Jokowi tentang miras dibatalkan. Langsung hari itu nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1, Mulan Guritno dengan kasus perceraiannya. Nomor 2, Gus Miftah karena menolak legalitas miras. Maksud saya apa? Siapa yang bilang pemerintah anti kritik? Cuman persoalannya di Indonesia itu satu. Kalau sudah nggak suka dengan pemerintah, ngeritiknya kebablasan, nggak punya adab, nggak ada etika. Betul? Ini nggak punya nalar. Saya tuh kayak kemarin di Solo, saya tanya, kamu tahu nggak siapa presiden Indonesia? Jokowi. Saya bilang, nggak pantas nak. Kenapa Gus?
Bisa nggak kita itu menghormati pemimpin kita sendiri? Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Kayak saya di Cilacap, kamu tahu nggak siapa wakil presidenmu? Tahu nggak siapa? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kurang ajar. Bisa nggak kita lebih sopan sedikit? Pak Kiai Ma'ruf. Sopo wali kota Solo? Mas Gibran. Kalau kita sebagai warga nggak punya etika, lah orang kita sendiri nggak bangga dengan pemimpinnya, nggak menghormati pemimpinnya, bagaimana orang luar? Makanya kalau saya weanan sama Mas Gibran, nggak mungkin ya, Bran, nggak mungkin. Walaupun saya lebih tua daripada Mas Gibran. Mas Wali besok berkenan nggak datang ke pondok pesantren Ora Aji? Saya kesana terus sampai 3 kali. Gus Miftah jangan kesini terus, saya malu. Kenapa Mas? Masa Gus Miftah tidak pergi terus? Mboten Mas, wong kula golek sarapan gratis kok. Ini etika yang perlu dijaga. Memang pula umaro harus dinasihati sama ulama, tapi tentunya caranya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, dengan kebaikan dan kesabaran. Nggak boleh kita emosional. Kalau nggak cocok, ayo kita kritisi. Kan aneh Bu, ngeritik pemimpin yang dikritik fisiknya, bukan kebijakannya. Pak Jokowi plonga-plongo. Lah Gusti Allah nakdirke Pak Jokowi jadi presiden, dapurmu ora pengen ngopo, Cok? Ya kowe. Apa syaratnya jadi presiden kudu badane apik ganteng ngono? Ora. Presiden kuwi dinulis ning Lauhil Mahfuz. Sesuk iki presidennya sapa, wakil presidennya sapa, umpamane wakil presidennya Erick Thohir. Wakil presidennya Gibran. Nah, kita nggak pernah tahu. Aku mau di rumah loh, Mas. Omongan adalah doa. Doa ulmar ili akhi ka doaihi li nafsihi. Doa seseorang kepada sahabatnya seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Berarti apa? Lah ndongake wong liya kudu ndongake sing apik. Siapa tahu 2023 ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji dihadiri sama Menteri BUMN Erick Thohir, Mas Wali Kota Mas Gibran. Tahun 2024 bahasanya wis beda meneh kok. Sapa ngerti? Tahun 2024 milad Ora Aji yang ke-12 dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa dia? Namanya Gus Miftah bangun itu. Tugasku mau ngancani Mas Erick Thohir, ngancani Mas Gibran supaya dadi pejabat sing jumeneng noto jumeneng rasa. Lah iki Mas Gibran paham, Mas Erick mesti ora paham. Ini bahasa Jawa ya. Nah, nanti berarti Mas Erick perlu kursus sama saya. Dengan harga yang sudah distandarkan. Ya, sadurunge bagi umroh kene tiketnya tak bagi. Mas Gibran sambutan dulu. Oh, sambutan. Tepuk tangan tuh Mas Gibran. Oke, cuma mau tadi tak ada yang akan ini. Aku nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Ini yang depan ini apa ya Gus ya? Ledek muyo. Hadroh ini. Oh, hadroh. Sehat semua guys, Ibu guys, semangat semua. Udah mau jam 12 tapi masih semangat. Semangat karena nunggu undian umroh ya. Jadi terima kasih sekali Gus Miftah ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora Aji. Ini pertama kalinya saya ke sini. Gus Miftah malah sudah berkali-kali ke Balai Kota mengisi pengajian juga. Ini terima kasih sekali. Sambutannya luar biasa sekali. Tadi saya jalan dari ujung sana, luar biasa sekali, ramai sekali dan semuanya khidmat untuk mendengarkan kajian tausiah dari Gus Miftah. Ini luar biasa sekali. Matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua. Saya nggak usah panjang-panjang, sudah malam, kita tunggu saja ini undiannya, undian umrohnya yang dapat siapa. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Mas Gibran.
Matur Mas Ali, matur nuwun. Nah, wes. Berarti ki ngendi 13. Santai wae. Tadi siang lucu lagi Pak Menteri, Pak Saf. Mantan preman, dia sudah membunuh orang berkali-kali. Kalau maling, macam-macam, semuanya sudah pernah. Dan sudah pernah dihukum berulang kali tobat. Nah, curhat, kampung saya itu kampung maling Gusti Grobokan, Purwodadi. Kampung saya orang kayak saya itu banyak. Ini mereka mau sholat kalau Gus Miftah mau datang ke sana. Kalau enggak mereka tiap malam cuma mabuk, pengen cuma mati. Jadi saya pengen matinya Mas, dia itu di jalan ketemu orang dibacok supaya dia dikeroyok masa dan mati gitu Mas. Saking putus asanya. Kalau Gus Miftah nggak mau datang, kita nggak mau tobat. Saya bilang, oke, saya prioritaskan saya datang. Sampean tak ajak umroh. Preman awake gede nangis Mas. Nangis gugup tadi sore. Padahal preman itu jenderal, usianya 56 tahun. Tak tanya, kalau kamu maling gimana? Saya itu kalau maling seperti Kanjeng Sunan Kalijogo Gus. Kalau saya dapat 100 juta, yang 50 saya ambil, yang 50 saya kasih panti asuhan. Wow. Terakhir saya ngerampok dapat 300 juta sebelum saya ditangkap. 100 juta untuk saya, 100 panti asuhan, 100 untuk masjid. Wow, dan begitu bangganya jenderal. Kalau Gus Miftah nggak mau ke sana, saya maling lagi. Modar ya gue ngono ya. Udah saya ke sana. Saya nggak takut dengan siapa-siapa katanya. Lalu saya bilang, kamu mau tobat? Ya Gus, saya mau tobat. Bah, saya mau tobat. Ya sudah, kamu besok berangkat umroh. Nangis jenderal, Pak Menteri, Masya Allah. Jadi makanya saya bilang, saya itu di dunia malam seperti copet. Cuman bedanya Gus Miftah sama copet terminal 1. Copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau Gus Miftah dilokalisasi di klub malam sama teman-teman preman, kayak teman-temannya Maung Hercules, yang saya copet bukan dompetnya tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyah. Masuk deh. Mas Menteri ambil. Langsung 3 atau 5 terserah Pak Menteri. Pak Kapolda juga ambil. Kita satu aja. Kita ambil 13. Ambil ngapunten. Pak Panco. Mau ngambil 2 juga boleh. Pak Rahmat. Abah ambil bah. Gue jenengmu dewe bah. Mas Gibran juga ambil Mas ngapunten. Pak Sas, ngapunten. 1. Tadi udah berapa itu? 1, 2. 2 kau Mas. Oh, Pak Panco 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 15. Ayo Mas. 11. 12. Lagi. Ya sebenarnya gaya. Kowe kemaru kami mau juga. Kamu berapa? Mau 1. 1 semuanya. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mister. Ambil Mister. 12, 13 aku. Yes. Siapakah yang dapat? Buka. Ini berangkatnya insya Allah tahun 2040 ya. Almarhum cangkemnya. Kenapa? Oh udah nggak apa. Ya. Yang pertama dapat undian umroh nomor 08944. Ada. Jauh-jauh ditunggu ya. Saya ulangi. 08944. 08944. Gur. Cebur ke meneh. Nanti dulu, disimpan dulu. 08944. Kagungan Abah pinten tak pasang Abah. Yang dapat berikutnya 00494. Langsung, ini nggak ada sistem gugur, ini ditempelkan. Nanti yang dapat silakan konfirmasi ke panitia ya.
00494. Nah, suruh. Kamu tuh punya Pak Rahmat. Di sini. Selanjutnya 06938. 06938. Kembali haji umroh itu panggilan. Larang itu berarti awakmu jurung di panggil. Rasa emosi. 06938.